Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PJJ Daring MTS Ping 03 mata pelajaran matematika. Baik, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang teorema Pythagoras. Ya, kita fokuskan pada bab kebalikan teorema Pythagoras. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari yaitu 3.6 menjelaskan dan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Indikatornya 3.6.3 menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. 3.6.4 menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudut berukuran 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Indikator pencapaian kompetensinya 4.6.1 yaitu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Dalam teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari kemarin, jika ada segitiga ABC di mana siku-siku di A, maka sisi di depan sudut A ini namanya sisi A kecil, atau bisa disebutkan sisi miring karena A nya siku-siku. Sisi yang berada di depan sudut B namanya sisi siku-siku, dikasih nama B kecil. Sisi yang berada di depan sudut C ini diberi nama sisi C kecil. Kalau di sini sisi AB ya. Jadi AB itu bisa dikasih nama C kecil, BC bisa dikasih nama A kecil, AC bisa dikasih nama B kecil. Ya. AB ini sisi siku-siku karena merupakan kaki sudut siku-siku. AC ini juga demikian, sudut siku-siku karena merupakan kaki sudut siku-siku. Sedangkan CB ini karena berada di depan sudut siku-siku, ini namanya sisi miring. Ingat bahwa sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Itu pedomannya. Ya, sisi miring adalah sisi terpanjang. Sehingga untuk mencari sisi miring ya itu ditambah ya. Untuk mencari sisi miring ini nanti ditambah. Untuk mencari sisi siku-siku ini karena pendek dikurang. Untuk mencari sisi siku-siku ini dikurang. Ya. Bisa dirumuskan seperti ini. Sudut A siku-siku, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau luas persegi pada sisi miring ini sama dengan luas persegi pada sisi siku-siku ditambah luas persegi pada sisi siku-siku. Kemarin sudah kita buktikan. Jika sudut A siku-siku ya, maka B untuk mencari B kuadrat ini sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat karena B ini sisi siku-siku. Untuk mencari C ya, karena C ini sisi siku-siku maka sama dikurang ya. Berarti sisi miring kuadrat atau sisi terpanjang A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, jadi untuk mengingat yang terpenting adalah kalian harus tahu mana itu sisi miring, mana itu sisi siku-siku. Lanjut. Contoh 1. Carilah panjang sisi miring carilah panjang sisi miring segitiga siku-siku jika diketahui sisi siku-sikunya 24 cm dan 10 cm. Baik. Langkahnya bagaimana? Sisi siku-sikunya 24 dan 10 cm. Yang ditanyakan adalah sisi miring. Berarti yang ditanyakan adalah sisi terpanjang. Kalau sisi terpanjang berarti itu ditambah ya. Tentukan C itu sisi miring.
A itu adalah panjang sisi siku-siku 1, yaitu misalkan 24. B itu adalah panjang sisi siku-siku 2, misalkan 10. Ya. Sehingga menurut teorema Pythagoras, karena C itu sisi miring, ya, yang terpanjang itu sisi miring, maka ditambah ya. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 24 kuadrat sama dengan 576, 10 kuadrat sama dengan 100, kali dijumlahkan menjadi 676. C kuadrat sama dengan 676, berarti C itu adalah akar dari 676, yaitu 26. Jadi panjang sisi miring C adalah 26 cm. Lanjut. Contoh yang kedua, sebuah persegi panjang mempunyai panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Hitunglah panjang diagonalnya. Langkah pertama, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu persegi panjangnya. Ya, kita misalkan panjang diagonalnya adalah D. Ya. Panjang diagonalnya adalah D. Ingat, diagonal adalah garis yang menghubungkan dua titik yang saling berhadapan pada persegi panjang. Ya, pada persegi panjang. Berarti ini yang berhadapan ini sama ini ya. Ini berarti kalau dihubungkan ini diagonalnya, atau ini sama ini. Kalau dihubungkan ini diagonalnya. Ingat, sifat dari persegi panjang memiliki dua diagonal yang sama panjang ya, dan saling membagi dua sama panjang ya. Perhatikan bahwa persegi panjang adalah segi empat yang memiliki keempat sudutnya siku-siku ini siku-siku ya. Karena ini siku-siku, berarti diagonal itu sisi miring. Karena sisi miring berarti sisi terpanjang. Ya, berarti panjang sama lebarnya ini adalah sisi siku-siku. Ya. Karena sisi terpanjang maka ditambah. Berarti 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144, 8 kuadrat sama dengan 64. 144 ditambah 64 sama dengan 208. Ya. Jadi diagonalnya adalah akar 208. Kira-kira mendekati 14,4. Jadi panjang diagonalnya sekitar 14,4 cm. Selanjutnya tentang kebalikan teorema Pythagoras. Kalau dua soal tadi kita mengulang pertemuan sebelumnya, sekarang kita lanjutkan ke kebalikan teorema Pythagoras. Dalam segitiga ABC, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka sudut A adalah sudut siku-siku. Ya, kalau kemarin, kalau tadi diketahui sudut A-nya siku-siku ya, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Sekarang dibalik ya. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka sudut A adalah sudut siku-siku. Kalau sebelumnya tadi jika sudut A siku-siku, maka berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang dibalik, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka sudut A adalah sudut siku-siku. Berarti dia segitiganya adalah segitiga siku-siku. Ya. Ini gambarnya. A itu sisi miring. Di depan sudut A-nya siku-siku. B itu sisi siku-siku, merupakan kakinya sudut siku-siku. C ini merupakan kaki sudut siku-siku, berarti dia sisi siku-siku. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sesuai dengan ini. Jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Bagaimana cara kita mengetahui atau bagaimana kita menjadikan pedoman untuk mengingat A itu sisi yang mana? Ya, A itu kalau di soal
A itu adalah kamu pilih yang merupakan sisi terpanjang ya. Langsung saja contoh, diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 13 cm, QR 5 cm, dan PR 12 cm. Tunjukkan bahwa segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. B. Sudut manakah yang merupakan sudut siku-siku? Kita ambil aja. Ini kan sisinya ada 3, 13, 5, dan 12. Maka sisi terpanjangnya adalah 13. Ambil 13, berarti ini sisi miring, sisi terpanjang. 5 sama 12 ini adalah sisi siku. Ya, nih. Berarti kita kuadratkan sekarang. 13 kuadrat sama dengan 169. 5 kuadrat sama dengan 12. 12 kuadrat sama dengan 144. Kita lihat apakah kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-siku ini, dua sisi siku-siku ini. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. 25 ditambah 144 sama dengan 169. Oh, ternyata sama ya. Ternyata sama panjangnya. Sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi siku yang lain, dua sisi yang lain. Berarti diperoleh hubungan PQ kuadrat atau sisi terpanjang sama dengan QR kuadrat ditambah PR kuadrat. Yang berlaku rumus Pitagoras. Berarti ini kan berlaku teorema Pitagoras sesuai dengan teorema Pitagoras. Jadi segitiga PQR siku. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, sudut manakah yang merupakan sudut siku? Tentu sudut yang merupakan sudut siku adalah sudut yang menghadap sisi terpanjang, yang menghadap sisi PQ. Berarti nggak mungkin sudutnya ada di P atau ada yang di Q. Berarti sudutnya adalah sudut R, PQ. Sisi PQ nggak mungkin sudutnya menghadap PQ, itu ada salah satu huruf P sama Q, nggak mungkin. Berarti selain huruf P sama Q yaitu huruf R, berarti sudutnya adalah di sudut R. Lanjut. Contoh 4. Dari segitiga dengan sisi-sisi berikut, manakah yang merupakan segitiga siku-siku lancip atau tumpul? Cara membuktikannya sama, cara menentukannya sama. Ambil sisi terpanjang. Ya. Soal yang pertama, sisi terpanjangnya berapa? 15. Berarti otomatis ini anggap saja ini sisi yang pendek. 15 ini dikuadratkan, terus yang pendek ini juga dikuadratkan, terus ditambah. Sama enggak? Kalau sama berarti siku-siku. Kalau yang sisi terpanjangnya itu lebih kecil dari jumlah ini berarti dia lancip. Kalau sisi terpanjangnya lebih besar dari jumlah kuadratnya ini berarti dia tumpul. Nah, kita cek. Sisi terpanjangnya ambil yang A ini 15. Ya. Yang A 15 berarti terpanjang. Sisi yang lain yang pendek 12 sama 5. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. 144 tambah 25. Di sini 15 kuadrat 225. 144 tambah 25 169. Ternyata jumlah kuadrat sisi yang pendek itu kurang dari sisi terpanjang. Kuadrat sisi terpanjang berarti dia segitiganya tumpul. Yang B juga demikian. Ambil sisi terpanjangnya 15, ini dikuadratin, yang pendek dikuadratin, jumlahin yang pendek ini. Oh, ternyata sama. Kalau sama berarti dia siku. Ini juga demikian, yang terpanjang berapa? Tentukan. Oh, 16. Berarti 16 kuadrat. Apakah sama dengan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat? Kita buktikan. Oh, nggak sama. Ternyata lebih kecil, si terpanjangnya lebih kecil, berarti dia segitiganya adalah segitiga. Selanjutnya kita bahas tentang triple atau tigaan Pitagoras. Apa itu triple atau tigaan Pitagoras? Triple Pitagoras yaitu 3 bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi segitiga siku, yaitu
pada segitiga siku-siku terdapat hipotenus, yakni sisi yang paling panjang dan berada di hadapan sudut siku-siku. Jika A, B, dan C panjang suatu segitiga dan ketiganya merupakan bilangan asli serta memenuhi teorema Pythagoras, maka A, B, C disebut triple Pythagoras. Jika A, B, dan C adalah sisi-sisi suatu segitiga dan C adalah sisi terpanjang serta memenuhi persamaan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Jadi sebenarnya triple Pythagoras itu adalah merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Yang kemarin sudah kita bahas. Bapak kasih contoh aja ini ya. Contohnya 3, 4, 5 itu triple Pythagoras. Karena merupakan sisi segitiga siku-siku. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 9 tambah 16 25, berarti sama ya. Berarti dia merupakan triple Pythagoras. Terus 6, 8, 10. Terus berapa lagi? 5, 12, 13. Terus berapa lagi? 8, 15, 17 dan seterusnya. Masih banyak. Tapi untuk tepatnya, untuk mengetahui apakah itu triple Pythagoras atau bukan, harus dibuktikan seperti tadi ya, harus kita hitung ya. Lanjut contoh 5. Di bawah ini tentukan pasangan 3 bilangan yang bukan dan yang triple Pythagoras. Yang A 10, 24, 26 sama kayak tadi ya. Kita ambil sisi terpanjangnya 26 ya, dikuadratin. Terus sisi yang pendek-pendek dijumlahin, ambil 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Apakah sama dengan 26 kuadrat? Ya, kalau sama dengan berarti dia triple, kalau tidak berarti bukan. Ini. Ya, ternyata sama ya. Kalau sama berarti dia triple Pythagoras. Yang terpenting ambil sisi terpanjang. Ya, selanjutnya yang B. Sisi terpanjangnya 19. Berarti 19 kamu kuadratin. Terus sisi yang lain 8 sama 11 dikuadratin juga, 8 kuadrat tambah 11 kuadrat. Sama enggak hasilnya dengan 19 kuadrat? Kalau beda berarti dia bukan triple Pythagoras. Oke, lanjut. Berikutnya menentukan rumus perbandingan panjang sisi pada segitiga yang sudut-sudutnya 30 derajat atau 60 derajat. Ini gambarnya. Ini ingat bahwa pada segitiga siku-siku berarti memiliki jumlah sudut dalam itu 180 ya. Pada setiap segitiga memiliki jumlah sudut dalam 180 derajat. Kalau segitiganya adalah siku-siku, maka yang dua ini sama ini jumlahnya juga harus 90 karena sudah ada 90 ini. Berarti kalau sini 60, sini 30. Kalau sini 45, sini juga 45. Nah, perhatikan bahwa perbandingan sisi AB banding BC banding CA adalah akar 3 banding 2 banding 1. Ini misalkan ini dari mana akar 3 ini? Mungkin nanti ketika kalian di alia kalian akan menemukan sinus sama kosinus. Ini enggak Bapak jelaskan. Yang penting untuk mengingat sisi yang berada di depan sudut 60 derajat itu akar 3, sisi yang berada di depan sudut 30 derajat itu 1, sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu 2 perbandingannya ya. Jadi ya, jika sisi segitiga adalah A satuan, maka berlaku AB banding BC banding AC itu A akar 3 dibanding 2A dibanding A ya. Lah ini kok bisa 2 dari mana Pak? Dari ini. Kalau ini kita kuadratin, akar 3 kuadrat 3, 1 kuadrat 1, 3 tambah 1 4, akar 4 itu 2. Sehingga nanti akan ketemu di sini perbandingannya seperti ini ya.
Perhatikan bahwa sisi yang berada di depan sudut 60 derajat memiliki nilai A akar 3. Jadi yang perlu kamu ingat, yang berada di depan 60 derajat itu A akar 3. Yang berada di depan 30 derajat itu A. Lanjut ya. Oke. Menemukan rumus perbandingan panjang sisi pada segitiga yang sudut-sudutnya 45 derajat. AB banding BC banding AC itu 1 banding 1 banding akar 2. Karena ini sudutnya 45, otomatis di sini 45. Karena di sini 45, di sini 45, berarti besarnya sisinya ini panjangnya sama. Berarti dia segitiganya sama kaki, sama. Kita misalkan ini panjangnya 1, ini juga 1. Kalau kita kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi miring ini, maka 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 2, berarti akar 2. Nih. Sehingga jika sisi segitiga adalah A1-an, maka berlaku AB banding BC banding CA itu A banding A banding A akar 2. Ya, kalau 45 itu paling gampang, pokoknya sudutnya yang di depan sudut siku-siku itu ada akar 2-nya. Yang ini pasti sama karena dia sama kaki. Lanjut. Contoh berikutnya, diketahui segitiga siku-siku sama kaki PQR, siku-siku di Q dengan panjang PR 10 akar 2 cm. Hitunglah panjang QR. Kita gambar dulu ya, siku-sikunya di Q. Ya. Siku-sikunya di Q, ini gambarnya. Karena dia sama kaki, ini seperti ini ya gambarnya. Ini PQR. PR 10 akar 2. Ya. PR 10 akar 2. Ini kalau kita pakai perbandingan seperti ini, panjang seperti ini. PQ banding QR banding RP. Nah, kalau ini PR dulu, ini PR banding PQ banding QR. Ingat pokoknya yang di depan sudut siku-siku itu akar 2 untuk yang 45 itu. Ini berarti akar 2 banding 1 banding 1. Karena yang ditanyakan adalah QR, kita ambil aja PR sama QR. PQ nggak usah diikutkan, nggak apa-apa, boleh. Ya, kita ambil PR sama QR. Berarti PR itu akar 2 dibanding QR ini 1 karena sudut sisi siku-siku 1. PR banding QR bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini, sama dengan akar 2 banding 1. PR diketahui 10 akar 2 dibanding QR. Ya, kita kali silang ya. Kita kali silang, ketemu hasilnya sini, ini ke sini ya, akar 2 QR 1 kali 10 akar 2 ini menjadi 10 akar 2. Ini ke sini, ini ke sini. Setelah itu boleh dibolak-balik ya, karena ini perkalian. Ya. Akar 2 QR sama dengan 10 akar 2. Kita bagi akar 2 semua, berarti QR-nya sama dengan 10. Atau cara mudahnya seperti tadi yang ini, cara mudahnya boleh seperti ini. Cara mudahnya PQ banding QR banding PR sama dengan A banding A banding A akar 2. Lihat, yang diketahui kan PR. PR kan sisi siku-siku. Sisi sikunya 10 akar 2. Tadi di perbandingannya PR ini kan A akar 2. Berarti 10 akar 2 sama dengan A akar 2. Berarti A-nya sama dengan 10. PR kan ini harusnya A akar 2 kan? Berarti sama dengan A akar 2 akar 2. Berarti A-nya ini adalah 10. Ini lebih mudah, lebih gampang kalau menggunakan cara ini. Nggak perlu aljabar seperti ini. Lanjut ya. Ya, jadi panjang QR sama dengan 10 cm. Lanjut. Oke. Panjang diagonal persegi panjang PQRS adalah 12 cm. Luas PQRS adalah titik-titik cm persegi. A 6, B 6 akar 3, C 12 akar 3, D 36 akar 3. Ingat, diagonal persegi panjang ya. Nah, diagonalnya 12. Persegi panjang itu sudutnya enggak.
yang ditanyakan luasnya tidak sama. Kita gambar dulu kira-kira seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ini ada gambarnya sebenarnya ya di soal. Diketahui salah satu sudutnya 30 derajat. Di sini berarti 60 ya. Di depan 60 ini berarti ada akar 3-nya. Berarti di sini A akar 3. Di depan 30 ini berarti apa? A saja. PR ini berarti adalah 2A ya. PR ini kan perbandingannya, kalau yang di depannya kan 2, kalau yang 60 sama 30 ini 1, ini 2, ini akar 3. Ini kan 2A di sini. Ingat di perbandingan sebelumnya ya. Ini PQ ini A akar 3, QR ini A, RP ini 2A. Langsung saja kita eksekusi. 2A sama dengan 12, berarti A-nya sama dengan 6. Ini berarti A-nya sama dengan 6. Kalau di sini PQ kan berarti apa? Berapa? PQ kan A akar 3. Kalau di sini 30 kan di sini 60. Berarti di sini A akar 3. Berarti A-nya kan 6. Berarti PQ 6 akar 3. QR ini A saja, berarti A-nya 6 ya. Luas dari persegi panjang PQRS sama dengan PQ kali QR, sama dengan 6 kali 6 akar 3, sama dengan 36 akar 3. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Penerapan teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras dapat digunakan untuk menentukan jarak dua titik pada bidang koordinat. Pahamilah penjabaran berikut ini. Ini ada titik A, koordinat A, ini koordinat B. A itu koordinatnya X1, Y1, B itu X2, Y2. Jarak ini kalau kita gunakan Pitagoras ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di sini. Jarak antara titik ini ke sini itu adalah ini, kalau ini X1, di sini kan X2. Ini panjangnya berarti X2 dikurangi X1. Kalau di sini Y1, di sini Y1, di sini kan Y2. Berarti jarak dari sini ke sini adalah Y2 dikurangi Y1. Sehingga menggunakan teorema Pitagoras kan untuk mencari jarak ini kan sisi miring. Berarti ini kuadrat, berarti X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah ini kuadrat, Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ya. Contohnya ini. Diketahui titik A min 4,7 dan B 2,15. Jarak antara A dan B adalah titik A 13, B 12, C 10, D 5. Ya, jawab. Kita gambar. Ini gambarnya. Nah, ternyata hasilnya adalah 10. Untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan jarak antara dua titik dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa melihat contoh ini. Ini A, koordinatnya min 4,7, berarti min 4 ini, 7 di atas ya. Min 4,7 berarti sini ya, di atas sini. Kita kasih titik min 4,7 sini ya. Berikutnya B, koordinatnya adalah 2,15, berarti di atas sini. 2,15 di sini ya. Nih. B 2,15. Sekarang berarti ini ya. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ke titik B, ini berapa jaraknya. Dengan menggunakan Pitagoras, A tadi adalah min 4,7, berarti X1 nya min 4, B ini tadi adalah 2,15, berarti X2 nya adalah 2, atau
bisa kita lihat jaraknya dari sini ke sini ya, terus dari sini ke sini. Untuk mencari jarak dari sini ke sini berarti dengan cara mengurangi 2 dikurangi min 4 ini dikuadratkan. Untuk mencari jarak dari sini ke sini berarti Y2 15 dikurangi 7 ya. Kalau 2 dikurangi 4 berapa jaraknya? 6 ya. Coba kita hitung tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? 2 dikurangi 4 berarti ini jaraknya 6. Yang ini 15 dikurangi 7 berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Atau bisa kita eksekusi di sini. Bisa kita tulis jarak AB sama dengan akar dua dikurangi dalam kurung min 4 ya. Berarti tadi dikuadratin, maaf, sini ya, dikuadratin ditambah 15 X2 Y2 dikurangi Y1, 15 dikurangi 7, Y1 nya 7 ya. Kita kuadratkan sehingga bisa kita peroleh sama dengan akar ini tadi 6 ya, 6 ini jadi plus ya, dikali dulu, jadi 2 tambah 6 2 tambah 4 sama dengan 6. Yang ini 15 diambil 7, 8. Sehingga 6 kuadrat itu adalah 36 ditambah 8 kuadrat itu 64 sama dengan akar 100. Jadi sama dengan berapa? 10. Jadi jaraknya adalah 10. Berarti jawabannya adalah yang C. Bisa ya? Ya, berarti ini jawabannya apa? Kira-kira? Nah, jawabannya ini adalah C. Penjelasannya ini. Baiklah, jika ada soal seperti ini, panjang AB adalah 10, FB 4, dan 2EF sama dengan AF. Perbandingan AE dan AC adalah titik-titik A 3 banding 2B, akar 5 dibanding akar 34, C 3 akar 5 dibanding 2 akar 34, D 2 akar 5 dibanding 3 akar 34. Cara mengerjakan bagaimana? Ya, kita tulis dulu panjangnya. Ingat bahwa AB ini adalah 10 cm. Kita tulis AB 10 cm. Oke. Ya, untuk mudah ya, ini AB 10 cm. Kita tulis selanjutnya FB sama 4 cm. Berarti di sini ya 4 cm. Ya. 4 cm. Terus otomatis AF ini berapa? Kalau ini AB 10, FB 4, otomatis berarti AF ini adalah berapa? 10 diambil 4, berapa? 6 cm. Bisa kita tulis 6 cm. Oke, AF 6 cm. Oke, selanjutnya kita lihat 2FE sama dengan AF. Berarti FE ini berapa? 2 kali berapa hasilnya? 6 kali 3. Berarti FE ini adalah 3 cm. Oke. Nah, udah mulai bisa kita perhatikan ya ini. Habis ini. Coba selanjutnya. Pertanyaannya adalah perbandingan AE dan AC. AE itu ini, AC itu ini. Ya. Kita gunakan Pitagoras ya. Oke. AE itu sisi miring atau hipotenus. Berarti bisa kita tulis AE sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 36 sama dengan akar 45 ya, enter ya. Akar 45
Nah, akar 45 itu sama dengan 9 dikali 5 ya. Akar 9 dikali 5 berarti 9-nya bisa dikeluarin ya. Akar 9 itu 3, berarti bisa dikali 3, akar 5, 5-nya nggak bisa dikeluarin. Oke, selanjutnya kita cari AC. AC ya. AC kalau kita lihat merupakan sisi miring ya, sehingga bisa kita tulis AC itu sama dengan akar 10 ya, kuadrat ditambah 6 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 6 kuadrat itu 36 ya, berarti bisa kita tulis akar 136, akar 136, akar 136, akar 136 itu bisa kita cari ya. Bapak tulis di sini saja. Kalau Bapak bagi 2 berarti 68 ya. Berarti kalau 2 itu pasangannya 68. Oke. Kalau 3 nggak bisa. Kalau 4 berarti titik. Kalau 4 dan 34 ya. 13 bagi 4 3 bisa 1. 16, 16 bagi 4 4. Oke, bisa. 4. 5 nggak bisa. 6 nggak bisa. 7 nggak bisa. Kalau 8 juga nggak bisa. 13 berarti ya sisa 5. 56 bagi 8 7 ya. Bisa. Terus berikutnya oke. Berarti 17 ya. Nah, berarti 17. Oke, berarti dari sini bisa kita lihat bahwa 136 itu 4 dikali 34 ya. Berarti 4-nya bisa kita keluarkan ya. Bisa Pak tulis di sini bahwa 136 itu sama dengan akar 2 akar 34 nih ya. Jadi yang ditanyakan adalah perbandingan antara tadi antara AE dan AC. Maka bisa kita tulis perbandingannya AE dibanding AE bisa itu sama dengan AE tadi 3 kan, di sini AC adalah 2 akar 34. 2 akar 34. Berarti jawabannya adalah yang C. Jawabannya C. Untuk contoh berikutnya, contoh 10. Garis yang panjangnya 20 cm pada gambar di samping ini adalah titik-titik. Ini soal olimpiade ya. Jawabannya adalah OD. Untuk penjelasannya ini, perhatikan untuk contoh berikutnya. Jika garis yang panjangnya 20 cm pada gambar di samping ini adalah titik-titik. Dari gambar ini, kalian disuruh mencari garis yang panjangnya 20 cm. Segitiga-segitiga yang ada pada gambar ini adalah segitiga siku-siku. Ini siku-siku. Di sini 10, 10, di sini juga 10. Ya, ada tanda sama 10, 10, 10. Dari 1, 2, 3, 4. Mana yang panjangnya 20 cm? Soal ini adalah soal olimpiade. Bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja. Dari berbekal pada sisi OA dan AB ini, kita bisa mencari sisi miring OB. Ya, langsung saja. OB itu sama dengan akar 10 kuadrat. Karena OB sisi miring ya. Ditambah 10 kuadrat. Ya, 10 kuadrat tambah 10 kuadrat berarti akar 100 ditambah 100. Berarti sama dengan akar 200 ya. Akar 200. Akar 200 seperti yang sudah pernah kita pelajari, kalau disetengahkan menjadi 10 akar 2, yaitu OB. Dari OB kita bisa mencari OC. OC, karena OC itu merupakan sisi miring, ini OC ini sisi miring, bisa kita tambahkan OB ditambah BC. OB ditambah BC, berarti akar OB-nya 10 akar 2, berarti bisa dikatakan 10 akar 2 dikuadratkan ya. Dikuadratkan 10 akar 2 kuadrat ditambah BC. BC itu 10 ya, berarti 10 kuadrat.
bisa kita sederhanakan sama dengan akar, kita jabarkan, maaf, akar 210 kuadrat, 10 akar 2 kuadrat itu sama dengan akar 200 ditambah 100, berarti sama dengan akar 300. Akar 300 sama dengan 10 akar 3. Oke, 10 akar 3 ya. Ternyata di sini kita udah dapat. Yang mana? Oh, belum dapat ya. Lanjut ya, kita lanjut sampai kita menemukan OD sama OE. Lanjut untuk OD. Untuk OD itu sama dengan akar, OD kan sisi miring juga, OC kuadrat. OC sudah tahu 10 akar 3. 10 akar 3 kuadrat ya. 10 akar kuadrat 3 kuadrat ditambah CD. CD itu 10 ya, 10 kuadrat. Sehingga sama dengan akar 10 akar 3 kuadrat itu sama dengan akar 300. Ditambah 10 kuadrat itu 100. Sehingga sama dengan akar 400. Berapa akar 400? Akar 400 sama dengan 20. Nah, kita udah dapat ya. Yang 20 ternyata OD ya. Tapi sekalian biar selesai, kita cari OE juga ya. Coba OE kita cari OE. OE juga sisi miring. Maka untuk mencari OE itu adalah akar OD kuadrat ditambah DE kuadrat. Langsung. OD itu adalah 20. Nah, DE itu 10. Berarti bisa Bapak jabarkan. 20 kuadrat itu 400 ditambah 10 kuadrat 100. Berarti sama dengan akar 500. Akar 500 itu sama dengan 5 kali 100. 100 bisa diakarin 10, 5-nya nggak bisa, tetap berarti sini 5. Oke, ternyata OB 10 akar 2, OB 10 akar 2, OC 10 akar 3, OD itu 20, OE itu 10 akar 5. Berarti jawabannya mana? Yang panjangnya 20 cm. Berarti yang panjangnya 20 cm adalah OD ini. Jadi jawaban yang benar adalah OD ini. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Untuk tugasnya akan Bapak kirimkan linknya, yaitu LKS halaman 6 sampai 7 bagian A dan B. Terima kasih.